Praktik gabungan Manaprotsi dan Matekstosis semester 5, drama radio dengan program Midnight Scream, Please Secret in the Dark dengan episode The Last Case. Sembilan 97,7 FM Eureka Media, radio kita bersama. Midnight Scream. The Last Case. 97,7 Eureka Media, radio kita bersama. Kembali lagi di program Midnight Scream, Please Secret in the Dark. Episode kali ini akan membawakan cerita yang bakal bikin kamu ketakutan dan merinding nih listeners. Episode kali ini berjudul The Last Case. Penasaran bagaimana ceritanya? Siapkan nyalimu dan selamat mendengarkan. The Last Case. Baru saja terjadi berita mengejutkan. Sekitar pukul 5 sore tadi, seorang pria berusia 30 tahun ditemukan tewas secara mengenaskan dan aneh, dengan bagian jantung yang robek dan hilang. Dugaan awal menunjukkan adanya indikasi tindak kekerasan. Tetapi, polisi saat ini sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kantor Basil dipenuhi oleh ricuan para karyawan yang sedang menangani kasus yang terjadi di kota itu. Basil memasuki ruangannya untuk menganalisis kasus tersebut. Another case, another mess. Basil, lu udah tahu kan lagi kenapa di kota? Chaos banget gila. Gio, berapa kali aku udah dengar kabar itu. Muak juga dengernya. Kamu bawa apa itu? Ya, gua bawa berkas-berkas yang bakal kita butuhin untuk investigasi kasus itu. Lu bisa cek-cek dulu deh kasusnya kayak gimana detailnya. Ini mirip gak sih sama kasus yang pernah kita selesaiin? Aku inget banget, waktu itu kita nyelamatin seorang anak. Cuman pelakunya lari dan sampai sekarang belum ketemu. Padahal aku udah tahu siapa pelakunya. Aduh, pusing. Udah, jangan terlalu stres dong Basil. Kita bisa tangani kasus ini bareng-bareng. Kamu udah pelajari kasusnya belum? Aku baru baca sebagian nih. Ya, belum sedetail itu juga. That's why gue bawa ini ke lu. Oke deh, kita coba cek bareng-bareng yuk. Gio, tapi kasus sebelumnya jauh berbeda sama apa yang kita selidiki saat ini. Karena bekas luka di bagian jantungnya yang hilang kayak dirobek paksa. Ini nggak biasa banget sih. Jangan-jangan monster kali ya? Bener nih, kayaknya monster nih, fix. Enggak mungkin lah Basil pelakunya monster. Kok detak jantung Gio kenceng banget ya? Mungkin dia kecapean. Gio, coba kamu cari berkas lainnya. Siapa tahu kamu dapat petunjuk lain. Oke deh, coba aku cek berkas lainnya dulu ya biar... Hah? Ibu? Tumben banget ibu telepon. Halo Bu, gimana kabarnya Bu? Baik nak, ini ibu mau ngabarin saja. Adikmu Nia itu keterima di Universitas Cakrawala Nusantara. Ibu cek itu deket sama apartemen kamu kan? Oh iya Bu, itu deket kok sama apartemen Basil. Oke kalau gitu nak, Nia tinggal sama kamu saja ya nak. Nia lagi siap-siap ini. Nanti malam kamu jemput Nia ya di stasiun. Baik Bu. Setelah menerima panggilan dari sang ibu, Basil pun menjemput adiknya Nea di stasiun kereta api. Basil menyapa Nea dengan sangat baik. Setelah itu, Basil dan Nea sampai di apartemen Basil. Ketika Basil ingin menawarkan makanan, Basil menerima telepon bahwasannya pelaku sudah tertangkap. Nea, kakak ada urusan lagi di kantor. Nea istirahat ya.
Kakak udah beresin kamarnya kok. Jangan lupa mandi ya. Iya Kak Basil, hati-hati ya Kak. Sekarang katakan kepada saya, kamu pelakunya kan? Bukan Pak, saya bukan pelakunya. Saya baru sampai rumah dan tiba-tiba anak dan istri saya sudah terkapar jatuh di lantai, tak berdaya. Badan mereka pun penuh dengan darah. Saya tidak tahu apa-apa Pak. Bohong! Saya saksi kalau Anda yang melakukannya. Sumpah Pak, saya saat itu masih ada di kantor. Kalau begitu, apakah kamu melihat seorang atau sosok yang membunuh korban? Saya tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang percaya dengan cerita saya. Jawab jujur! Saya melihat setelah dia membunuh sang korban, dia berubah kulit dan berubah wujud menjadi sosok yang menyeramkan, Pak. Tunggu, detak jantung barusan bukan dari Pak Hendra. Kok detak jantung Gio kenceng banget ya? Apa emang dia tahu sesuatu? Mungkin dia ketakutan aja mendengar pernyataan dari Pak Hendra. Baiklah kalau seperti itu, Anda sudah mengatakan kebenaran dan Anda sudah jujur kepada kami. Terima kasih atas kerjasamanya. Kok dia bisa tahu kebenaran dari Pak Hendra? Gampang banget. Apa emang dia punya kekuatan? Tapi nggak mungkin juga sih. Tapi mungkin aja. Gio, aku mau ambil minum di luar. Kamu mau ikut nggak? Oke deh, gue ikut. Basil, kok lu bisa langsung tahu kalau dia nggak bersalah? Siapa tahu dia bisa bohong loh. Nanti kita yang kena kasus. Aku tahu karena aku tadi nge-hipnotis dia buat dia berkata jujur. Dia sama sekali nggak bersalah kok. Semua yang dia bilang tadi benar semua. Hah? Jadi lu selama ini punya kekuatan? Kok bisa? Jangan kencang-kencang. Aku nggak mau orang lain tahu, Gio. Aku mendapatkan itu semua karena aku memiliki keturunan yang punya kekuatan itu. Dan aku juga bisa dengar detak jantung orang lain. Makanya aku yakin kalau dia nggak berbohong. Gimana gue bisa dapetin kekuatan kayak gitu? Itu sudah menjadi kekuatan dari DNA. Kalau kamu mau dapetin, kamu harus punya DNA aku. Mungkin makan jantung aku kali ya. Canda-canda. Bisa aja bercandanya. Tapi apa ada cara lain buat dapetin kekuatan kayak gitu? Udahlah, ayo kita ke apartemen aku. Kita selesaikan kasusnya. Terus istirahat di sana. Badan aku sakit-sakit nih. Basil dan Gio tiba di apartemen. Kemudian, Basil memperkenalkan Nea kepada Gio, dan Nea pun menawarkan teh hangat kepada Gio dan Basil. Wih, enak banget tehnya Nea. Makasih ya. Sama-sama Kak Gio. Oh iya Kak, tadi gimana Kak interogasinya? Lancar kok. Pelakunya juga udah ngaku kalau bukan dia pembunuhnya. Tapi apa Kak? Tapi dia bilang kalau pelakunya bisa berubah wujud. Kakak curiga kalau dia punya kekuatan kayak kakak. Kakak tuh bingung deh. Kejadian itu belum pernah kakak tangani. Tunggu. Kak Basil tadi bilang kalau dia bisa berubah wujud. Itu bisa jadi shapeshifter Kak. Orang yang bisa berubah wujud seenaknya itu loh. Kamu apa-apaan sih? Gak tahu apa-apa, tiba-tiba nuduh kayak gitu. Emang sudah pasti kalau itu shapeshifter? Loh, apaan sih Kak Gio? Orang bener kok kalau shapeshifter kayak gitu. Kok marah-marah? Kesinggung ya? Kamu gila ya Nea. Kalau nggak tahu apa-apa, jangan ngomong seenaknya. Jadi Kak Gio bilang aku gila. Tega banget sih Kak Gio bilang aku gila. Kenapa jantung Gio berdetak kencang lagi ya? Apa benar dia tahu sesuatu tentang kasus ini? Mungkin dia hanya emosi karena perkataannya ya. Amanlah. Hei sudah! Buat apa sih kalian berantem? Sama sekali nggak menyelesaikan masalah tau nggak? Kamu Gio, kamu pulang dulu aja. Kamu tenangin diri kamu dulu. Aku paham kok kalau kamu lagi emosi. Kita ketemu lagi besok di kantor. Ya udah Basil, gue cabut duluan. Ada aja. Basil, gue minta maaf ya buat semalam. Gue cuma emosi sesaat gara-gara perkataan Nea tadi malam. Maaf ya, gue udah buat kegaduhan. It's okay, aku paham kok kalau kamu lagi emosi, terus juga kelelahan kan. Tapi lain kali jangan seperti itu ya. Makasih Basil. Nih, gue bawa berkas lainnya untuk kita periksa dan cari petunjuk lainnya. Basil,
Sini deh lihat. Lu lihat deh kasus yang terjadi setahun lalu. Ini terjadi di lokasi yang sama, di Jalan Harmoni. Dan dari foto-fotonya kayak kejadian yang sama. Nah, oke. Coba kita selidiki jalan itu. Sesampainya Basil dan Gio di Jalan Harmoni, mereka menelusuri seluruh tempat yang ada di sekitar. Mereka terus mencari petunjuk lain untuk bisa mendapatkan sang pelaku yang sebenarnya. Tetapi mereka tak kunjung mendapatkannya. Tiba-tiba, Basil pun menginjak sesuatu. Gio, lihat deh. Ini kayak kartu kunci kamar gak sih? Nama apartemennya Apartemen Mawar. Terus ini kenapa berlumuran darah kartunya? Kok detak jantung Gio aneh lagi sih? Dari kemarin dia juga aneh banget. Pas dia berantem sama Nea. Terus pas interogasi dengan Pak Hendra, kayak ada yang gak beres deh. Gio, kamu gak apa-apa? Kok kamu gugup banget sih? Nggak apa-apa kok. Gue nggak apa-apa Basil. Gue cuma senang aja kita bisa nemuin petunjuk lain. Jadi kita bisa selesaiin kasus ini lebih cepat. Basil dan Gio langsung pergi ke apartemen Mawar. Tibanya mereka di apartemen Mawar, mereka mencoba membuka pintu. Namun, mereka pun terkejut karena pintu tersebut tidak terkunci. Karena khawatir dengan keadaan di dalam, Basil pun membuat rencana untuk berpencar. Gio, gini aja deh. Kamu pergi ke dapur, terus aku ke ruangan itu. Kayaknya itu gudang deh. Ya udah, gue pergi ke dapur kalau gitu. Semoga aja gue nemuin mereka sembunyi. Lu hati-hati ya, Sil. Basil memasuki gudang dan terkejut dengan apa yang dia lihat. Gudang itu penuh dengan darah dan daging manusia yang telah terpotong-potong. Basil menguatkan dirinya untuk terus berjalan. Namun, tiba-tiba ia melihat Nea yang terkapar dengan kondisi yang mengenaskan. Sebagian tubuh Nea sudah hilang dan dikuliti. Loh, Nea? Kenapa Nea bisa di sini? Bertahan Nea. Kakak bakal bawa kamu keluar dari sini. Basil mencoba membawa Nea keluar dari gudang. Namun sayang, Basil menabrak sesuatu yang membuat mereka terjatuh. Apa ini? Gio, kok foto Gio ada di sini? Ternyata selama ini pembunuhnya. Gio sialan, akan ku habisi dia. Basil terbangun dengan keadaan diikat di kursi. Ia melihat sekitar dan matanya tertuju kepada Gio yang sedang memasak daging Nea. Gio, dasar pengkhianat. Selama ini aku sangat mempercayai kamu sebagai sahabat aku. Tapi kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Lu benar-benar percaya semua yang gua katakan ya Basil. Kasihan. Lu tahu, sejak awal lu cuma gua jadiin alat. Alat apa? Maksud kamu apa? Lu dari awal bener-bener ambis banget buat nyelesain kasus yang lagi kita tangani. Lu juga punya kekuatan yang keren banget. Bahkan lu bisa ngehipnotis orang dan denger detak jantung mereka. Gue yakin lu juga sempat mendengar detak jantung gue kan? Kasihan. Lu percaya banget ya sama gue, Basil. Tapi kamu itu sahabat aku. Aku banget udah anggap kamu sebagai saudara. Dasar kamu monster. Semua itu masa lalu, Basil. Tak perlu dibahas lagi. Akhirnya daging Nea mateng juga. Oh, damn. Sungguh enak sekali daging adik lu, Basil. Bayangin deh, Sil. Gue seorang shapeshifter yang bisa berubah wujud sesuka gue. Terus, gue punya kekuatan lu yang bisa denger detak jantung dan ngehipnotis orang lain. Gue bakal jadi manusia yang sempurna di dunia ini. Semua kasus yang pernah kita selidiki, itu semua adalah gue. Tapi, gue pakai wajah dari orang yang udah gue bunuh. Seru banget kan? Dasar gila.
Pengkhianat! Ada kata-kata terakhir mungkin. Gue lapar banget nih. Mau makan jantung lu, biar bisa cepet punya kekuatan lu. Lihat aja, lu bahannya Nggak jadi deh. Lu kebanyakan omong. Thank you Basil atas kekuatannya. Akhirnya aku bisa mendapatkan kekuatannya. Selamat malam pemirsa. Terjadi lagi pembunuhan mengenaskan. Kali ini seorang pria ditemukan tewas dan lagi-lagi organ jantung menghilang dari tubuh korban. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 10 malam tadi. Saat ini petugas polisi sedang menyelidiki. 97,7 Eureka Media, radio kita bersama. Gimana nih listener ceritanya? Bikin merinding gak sih? Pepita pas dengerin merinding banget sih. Soalnya orang kanibal itu ternyata serem juga ya. Terus bisa aja sahabat yang udah kita percaya banget nih, bakal nusuk kita dari belakang. Jadi percaya dan orang lain itu boleh ya listeners. Tapi jangan sampai buat kita bodoh dan buta akan kelakuan buruk mereka. Nah listeners, jangan lupa dengerin terus ya. Episode selanjutnya hanya di Midnight Scream, Police Secret in the Dark. Setiap hari Kamis jam 9 malam di 97,7 Eureka Media, radio kita bersama. Aku Pepita Devi pamit, see you. Pengisi suara Basil Jordan Olowan, Gio Bimo Yogatama, Dea Najma Milati, Pak Hendra Edi Giantoro, Mama Vera Rumaisha, narator Nilu Made Ayuning Puspa Dewi. Kerabat kerja, produser Litwina Stevi Surbakti, asisten produser Alfiah Putri Damayanti, unit manajer Dava Herdiansyah dan Muhammad Haikal, sutradara Maria Benedikta Aryatna Putri Ananta, asisten sutradara Azara Dinda Saputri, penulis naskah Faturiham Zaidan, tim kreatif Rifda Kairunisa, Afifa Asyura Nikmah, dan Pepita Eka Devi, musik direktor Adam Hairunas Deka dan Raya D. Azura, koordinator talent Hafiz Maulana, sound effect Evan Christian Adi dan Muhammad Zia Ulhaq, technical director Muhammad Farid, technical support Dio Putra Ardiansyah, Chief Audio Naval Fawaz Aidan, Kru Audio Muhammad Syato Aziz dan Akila Sabita, Runner Paksi Bima, Streamer Muhammad Arif Fariski, Playback Asfari Ridwan Rahmani, Visual Musab Abdul Hafiz. Terima kasih kepada dosen pembimbing Henry Sulistyo, Audi Kahandi, Zukrova Rizkiana, dan pengisi suara. Midnight Scream. Sembilan 97,7 FM Eureka Media, radio kita bersama.